Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya sama Mas Habibi berkunjung ke salah satu lokasi yang ada di Cabean. Terkenalnya sini Sendang, tempat pemandian, tapi terbentuk karena alami. Nanti saya coba tanya-tanya dengan Mas Habibi sejarah berawalnya Sendang ini dari apa dan menjadi gimana sampai sekarang gitu ya. Assalamualaikum Mas Habibi. Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore. Saya pengen tahu nih Mas Habibi, awal mula terjadi Sendang ini seperti apa, terus sekarang udah menjadi bagus ini dipugar oleh siapa, dan ini berada di lokasi mana? Bisa tolong dijelaskan dari awal Mas. Oh iya, pertama-tama saya mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan atau sebelum saya mulai pembahasan tentang seluk-beluk Sendang yang berada di Desa Cabean, tepatnya di Dukuh Ringin Anom, yang oleh warga sini dinamakan Sendang Bunga Pupuh Selatan. Lebih dahulu saya mau meminta maaf kepada para penonton nantinya apabila penjelasan saya berbeda dengan pemahaman Anda semuanya, karena saya berbicara sesuai kapasitas saya, sesuai pengetahuan saya. Jadi mungkin nanti pemahamannya agak berbeda dengan para penonton. Mungkin nanti salah satu ada penonton yang mungkin dari aliran tertentu atau dari jalan spiral tertentu, tentu mungkin juga mempunyai pandangan lain, Ada pendapat lain gitu. Makanya saya minta maaf terlebih dahulu apabila penjelasan saya nanti berbeda dengan pandangan yang Anda lihat. Kalau mulai terbentuknya, saya tidak tahu pasti, ya kan, bagaimana peninggalan siapa atau apa, itu bukan kapasitas saya. Karena setahu saya, ya Sendang ini sudah semegah ini, sudah dibangun rapi dan megah, menurut saya megah. Dan saya tidak akan mengomentari tentang asal mula, tapi saya akan mengoreksi atau menjelaskan dari sisi lainnya. Terlepas dari awalnya bagaimana itu, saya tidak mau membahas tentang itu, karena itu warga sini yang lebih paham, ya kan. Awalnya bagaimana sampai begini itu warga sini yang lebih paham. Yang jelas saya tidak pernah bertanya sama warga sini dulunya seperti apa, terus sampai seperti semegah ini, sebagus ini, saya tidak pernah bertanya kepada warga di daerah sini. Tapi saya akan mengomentari sesuai dimensi supranaturalnya, ya kan. Nah, menurut saya, menurut pengetahuan saya peroleh dari para guru-guru saya dan melalui pengalaman spiritual saya, di tempat seperti ini itu muatan supranaturalnya akan terbagi menjadi dua. Yang pertama akan dihuni dari intensitas bangsa jin, ya kan, biasa jin. Yang kedua ada
adalah tentang khawas. Khawas itu apa? Khawas itu adalah potensi yang memang Allah ciptakan untuk suatu kemanfaatan. Jadi murni. Ya murni Alam dari Allah, ya. dari Allah yang dititipkan ke alam, itu namanya khawas. Atau kalau kita translate ke bahasa Indonesia, khawas itu adalah khusus. Dari memang bekal dari Allah yang diturunkan ke bumi ini. Jadi khusus, dan itu belum terkontaminasi oleh intensitas jin atau semacamnya gitu. Jadi masih murni dari alam untuk manfaat tertentu gitu. Nah, di sini saya tidak akan mengomentari masalah intensitas bangsa jin yang mendiami di lokasi ini, tapi saya akan membahas tentang sisi khawasnya kan gitu ya, sisi khawasnya. Kita sudah tahu sendang itu pasti diisi oleh air kan gitu ya, air. Nah, air itu adalah simbol apa? Simbol kehidupan, simbol penguripan kalau bahasa bilang. Nah, tanaman tidak ada air, insya Allah tidak akan tumbuh, ya kan, tidak akan hidup. Manusia tanpa air juga tidak akan, saya tidak akan hidup gitu. Karena awal mula manusia pun juga dari anasir air itu sendiri, yaitu apa? Sperma, ya kan? Nah, artinya air itu adalah simbol penguripan atau kehidupan. Nah, berbicara tentang khawas, yang pengetahuan saya selama saya menjalani laku spiritual selama ini, khawas sendang di satu sisi mempunyai makna penghidupan tentang duniawi yang kasat mata maksudnya, yaitu untuk mandi, untuk minum, untuk menghidupkan tanaman, artinya untuk menyiram tanaman, itu yang zohir. Nah, setelah batiniahnya ada namanya anasir yang tidak terlihat. Anasir tidak terlihat. Nah, jadi air itu ada dua itu mas. Nah, yang terlihat ya air ya. Tapi ada sisi lain yang namanya anasir itu tadi. Nah, setiap sendang atau setiap sumber air itu akan mempunyai khawas masing-masing, berbeda. Nah, di sini saya tidak cuma sekali dua kali berkunjung ke tempat ini atau ke sendang bunga pupus larang. Pernah suatu saat saya berkunjung ke sini, kebetulan saya diizinkan oleh Allah untuk melihat sisi lain dari sendang ini, atau saya katakan khawas itu tadi. Nah, khawas itu tadi kebetulan waktu itu bermanifestasi menjadi sosok perempuan cantik, ya kan? Sosok perempuan cantik memakai gaun berwarna hijau dan mempunyai permata biru seperti layaknya berlian tapi biru. Saya sempat komunikasi sebentar. Beliau mengatakan bahwasanya khawas yang dititipkan Allah kepada beliau itu adalah untuk mendongkrak kerezekian atau untuk kehidupan yang lebih mapan gitu, ya, kehidupan lebih mapan. Caranya bagaimana? Mudah. Seorang tinggal bermunajat di tempat ini. Ya tentu kita tidak menyembah selain Allah. Cuma tempat ini menjadi sarana untuk bermunajat kepada Allah. Nah, berarti kalau orang bermunajat di sini atau tirakat di sini, cocoknya itu diarahkan ke permohonan atau munajat tentang kehidupan, artinya untuk kemakmuran ekonomi gitu. Nah, itu khawas yang saya ketahui dari sendang ini. Kalau wujud apa permata itu untuk kalung atau cincin atau apa? Itu seperti mata cincin seperti ini,
cuma warnanya itu biru dan keting seperti berlian. Kilau gitu. Nah itu akan saya jelaskan juga itu apa sih gitu. Jadi gini, setiap tempat khuas itu pasti akan ada mustikanya. Nah itulah mustikanya. Nah di antara dua ini tadi ada dua ya khuas ini tadi. Yang satu bermanifestasi sebagai sosok perempuan cantik bergaun hijau. Yang satu adalah permata. Ini akan berbeda. Kalau yang manifestasi dari perempuan cantik ini tidak bisa kita ambil, Mas, karena itu khuas dari Allah dan dia tidak akan mau menjadi khodam bagi manusia. Karena dia ibarat gini loh, ibarat kita sederhanakan aja ya pembahasannya, istilah kita pakai istilah aja lah, tanpa mengurangi rasa hormat kita atau rasa keagungan kita kepada Allah ya. Kalau kita ibaratkan, katakanlah Allah itu sebagai presiden. Nah, Allah itu akan mempunyai petugas-petugas di bawahnya, ya kan? Seperti menteri, seperti gubernur, seperti bupati, sampai ke camat, sampai ke lurah, sampai ke RW, sampai ke RT gitu ya. Nah, intensitas ini tadi dari khawas ini tadi, yang perempuan cantik bergaun hijau tadi adalah salah satu petugas Allah, ya kan? Untuk menjaga sumber air di sini. Nah, dia tidak akan mau tunduk kepada siapapun kecuali perintah dari Allah. Nah, jadi dia bertugas di sini. Adapun yang permata biru tadi adalah mustikanya. Nah, mustikanya bisa kita ambil, Mas. Bisa kita ambil sebagai apa ya, aksesoris atau jimat atau apalah. Tapi ini akan mempunyai konsekuensi yang sangat fatal. Artinya ketika mustika biru ini kita ambil atau kita cabut, itu akan menyebabkan kerusakan. Jadi kalau kita ambil mustikanya itu tadi, otomatis sumber air akan berhenti. Jadi kita rugi. Ya, nggak ada air. Nah, udah nggak ada air. Sedangkan kalau kita biarkan mustika itu tetap berada di situ, otomatis air insya Allah akan selalu mengalir dan akan bisa dikonsumsi atau bermanfaat bagi banyak orang. Tapi kalau kita ambil mustika ini mungkin cuma kita sendiri yang pakai, ya kan? Ya. Betapa egoisnya kita. Ya, manfaat ada untuk kita sendiri kan, tapi untuk orang lain belum tentu kan. Ya. Nah, betapa egoisnya kita kan demi kepentingan pribadi, lalu kita seenaknya mentang-mentang kita paham tentang dunia supranatural langsung kita seenaknya nyabu itu sehingga kita merusak alam gitu. Ya. Nah itu makanya saya berpesan kepada para penonton yang mana tahu ada salah satu penonton nanti yang mempunyai kemampuan supranatural, saya ingatkan Anda jangan sekali-kali seenaknya mentang-mentang Anda mempunyai kemampuan supranatural lu merasa mampu untuk ngambil dari alam ini dan itu yang berbentuk entah itu paku bumi, entah itu mustika, entah itu apapun, lalu Anda mengorbankan alam karena alam itu pasti akan rusak dan akan merugikan banyak orang demi karena kita menuruti keegoisan kita, kepentingan kita sendiri. Makanya saya menyarankan kepada para penonton yang mempunyai kemampuan supranatural, bijaklah dalam memakai ilmu. Jangan sampai kita itu menggunakan ilmu kita untuk hal-hal yang merusak atau hal-hal yang merugikan banyak orang. Walaupun itu menguntungkan kita, tapi kan secara pribadi, cuma secara pribadi. Maka gunakanlah ilmu itu atau arahkan ilmu Anda itu untuk hal-hal yang melindungi, justru melindungi dan bermanfaat bagi banyak orang, sehingga insya Allah Anda nanti akan selamat nantinya karena Anda telah mempunyai ilmu untuk manfaat banyak orang, sehingga pahala Anda insya Allah akan mengalir di situ. Nah ilmu itu akan menjadi aset, tapi akan bisa juga menjadi bumerang untuk kita sendiri.
ya kan, kalau kita menggunakan tidak bijak akhirnya apa ya, kesalahan itu akan menimpa kita sendiri pada akhirnya sebab akibat gitu ya. Makanya gunakan itu secara bijak. Nah itu teman-teman, jangan sampai apabila ada salah satu penonton teman-teman yang bisa memiliki kekuatan, bisa mengambil benda-benda yang istilahnya kita nggak tahu benda itu ditanam oleh nenek moyang kita untuk apa, untuk manfaat apa, itu kita nggak tahu. Yang menanamlah yang lebih tahu, lebih paham. Mungkin ada ini bekas rumah gitu dulu ditanam ya Mas, ada ya bekas rumah ditanam buat biar rumahnya itu enak, ayem, tentrem gitu, kita ambil jadi berantakan seperti itulah. Seperti ini sendang murni dari alam, dari Allah langsung turun, muncul keajaiban, keluar air dan ada istilahnya petugas yang dari Allah ya, dari Allah ya, bangsa jin Mas gitu. Bukan, bangsa apa itu bangsa lain. Jadi kita katakan petugas Allah gitu aja. Oh gitu ya. Jadi koasnya nah, itu itu tadi. Koas ya berupa investasi, kemakmuran rezeki. Ya ada dua wujud, yang satu wanita cantik sekitar umur berapa Mas? Ya masih muda, sangat jelita. Nah, masih muda, usianya masih muda, terus berwujud satunya itu berwujud mustika batu lah istilahnya. Jangan sampai kita mengambil seperti itu. Boleh jangan seneng yang istilahnya mistis dan barang-barang yang lama-lama seperti keris dan sebagainya. Boleh, tapi jangan merusak yang sudah ada. Gitu ya Mas ya. Ada yang mau dibahas lagi Mas? Ya masih sebenarnya itu tadi kan belum tuntas itu. Jadi mari kita dalami lagi gitu, biar lebih rinci, biar lebih detail gitu. Berbicara dengan benda yang sekarang menjadi god gitu, itu nanti anunya sangat luas Mas. Ada misalnya katakanlah mustika, bisa jadi itu peninggalan orang-orang terdahulu yang memang sengaja terkubur karena suatu peradaban mungkin sudah hilang kan. Misalnya dulu ada kerajaan, terus sekarang menjadi lahan kosong, bisa jadi ada peninggalan di situ. Nah itu nggak apa-apa diambil. Kalau itu nggak apa-apa diambil karena itu memang punya orang, terus hanya terkubur oleh waktu gitu loh, oleh waktu gitu. Ada yang memang sebuah pusaka itu milik seseorang, lalu dia muksa, artinya berpindah ke alam karena mungkin tidak cocok sama tuannya kan, lalu dia berpindah alam, itu dikatakan murco gitu. Jadi asalnya wujud zohir, mungkin karena nggak cocok sama tuannya, lalu dia murco atau pindah ke alam goib, dan dia akan menepati di suatu daerah tertentu sesuai kecocokannya gitu. Ada yang memang benda itu ditanam oleh seseorang, misalnya dulu ada orang Linue melihat wah ini alam ini bagus, tapi gitu, tapi ini berupa jurang gitu loh, atau tebing yang rawan longsor. Nah untuk menjaga ini maka dipaku oleh orang Linue itu tadi, supaya untuk menguatkan lokasi itu agar nggak terjadi longsor. Nah itu jangan sekali diambil. Nah yang terakhir adalah memang khawas itu tadi, yang memang Allah menugaskan petugasnya untuk menjaga suatu lokasi. Nah pasti di situ pasti ada mustikanya juga. Nah mustika jangan sekali diambil. Nah biasanya sumber air itu langsung dari Allah gitu. Sumber air itu sendang seperti itu langsung dari Allah. Nah itu kita namakan khawas kalau yang dari Allah itu. Artinya khusus gitu. Ya. Khusus. Nah makanya sebelum Anda bertindak untuk mengambil sesuatu dari alam seperti ini, Anda harus paham dulu, mata batin Anda harus tajam dulu, sehingga Anda bisa membedakan, oh ini barang peninggalan terdahulu yang terkubur oleh waktu, oh ini ada
benda yang murco karena nggak cocok sama tuannya. Oh ini paku dari orang-orang Linuweh untuk menyeimbangkan alam supaya nggak terjadi longsor atau sejenisnya. Oh ini khuas. Nah yang paling pantangan kita ambil dua tadi, poin dua tadi, paku dari orang-orang Linuweh untuk menguatkan alam sama khuas. Nah kalau ini kita nekat, kita langgar, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya, misalnya ada tebing, sebenarnya indah kan, di situ ada pusaka atau mustika, kita ambil, padahal itu memang sengaja ditanam oleh orang-orang Linuweh terdahulu kan, kita ambil pasti longsor. Nah sendang juga seperti itu, mata air bagus jernih, bisa untuk mandi banyak orang, bisa untuk kita ambil untuk minum, pengair segala macam, soalnya itu sangat bermanfaat untuk banyak orang kan. Nah lalu kita dengan egois kita ambil, maka akan mati sumber airnya itu. Nah Allah sendiri yang mengatakan seperti itu, sesungguhnya kerusakan di darat dan di laut itu adalah atas ulah tangan manusia. Artinya kita itu sebagai khalifah di muka bumi ini yang bertanggung jawab tentang seimbangnya alam atau justru rusaknya alam. Karena kita yang ditunjuk. Sebelum kita diciptakan, Allah itu sudah mengkonsep itu semua dengan firman-Nya, ini jailun fil ardi khalifah, dan aku akan ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah setelah manusia diciptakan, turun lagi firman itu tadi, sesungguhnya kerusakan di darat dan di laut atas ulah tangan manusia. Kenapa? Kenapa manusia disalahkan? Ya karena manusia pemimpinnya. Dan tidak mungkin hewan itu merusak alam, nggak mungkin. Nggak ada hewan nebang pohon sembarangan, nggak ada. Kalaupun hewan minum ke sendang, ya minum secukupnya. Nggak mungkin diobok-obok, dikuras, nggak mungkin. Nah manusia yang punya akal licik dan bodoh atau ceroboh itu manusia. Karena memang khalifah atau pemimpin itu manusia, bukan hewan, bukan jin. Justru jin terkadang mendiami suatu tempat, justru dia menguatkan tempat. Makanya mungkin sudah nggak asing bagi kita. Contoh misal ada sebuah proyek di lahan kosong tertentu kan, yang katanya itu ditengarai tempat-tempat angker. Lalu ada satu pohon yang tidak bisa dirobohkan, bahkan itu memakai alat berat. Itu kan apa? Sudah didiami oleh bangsa jin. Justru mereka itu tidak akan merusak, kadang menjaga atau menguatkan. Lah manusia yang sangat bertanggung jawab atas rusaknya atau lestarinya alam. Maka kita manusia itu harus paham betul bahwa kita itu khalifah, pemimpin di muka bumi, dan kita harus bertanggung jawab atas kelangsungan lestarinya atau rusaknya bumi ini. Karena dalam satu peradaban yang sekarang ini adalah manusia sebagai pemimpinnya. Itulah teman-teman, karena murkahnya manusia, sembarang apa yang bisa diraih akan diraih. Itu yang berpikir tentang duniawi ya mas. Jangan sampailah kita merusak alam, bahaya. Kasihan anak cucu kita mau hidup seperti apa kan gitu mas. Bahkan mas, untuk kasus-kasus jin itu, ngamuk itu sebenarnya juga kesalahan manusia. Contoh, manusia itu sukanya mengambil keuntungan, entah itu dari proyek, entah dari apa. Nah, lahan yang seharusnya tidak dibuat atau tidak didiami manusia itu nekat dikelola oleh manusia, padahal di situ tempat bermukimnya bangsa-bangsa jin gitu. Dengan bangunan di sembarangan tempat. Nah kalau jin di sini diusir, ke sana diusir, mau tinggal di mana? Padahal haknya kan sama kan, haknya sama, cuma kita satu tingkat level atau derajat di atas jin. Nah bukti haknya sama apa? Allah berfirman gitu, wala khalaqul jinan wal insan illa liya'budun, dan tidak kuciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadaku. Nah dari sisi kewajiban sama,
dan makhluk Allah di peradaban yang sekarang ini cuma makhluk dua ini yang diwajibkan untuk mengabdi, yaitu jin dan manusia. Artinya apa? Ketika Allah membuat satu perintah yang sama ke kedua makhluk, artinya haknya juga sama. Kalau manusia berhak mendiami di bumi, maka bangsa jin juga berhak untuk mendiami di bumi ini. Maka jangan egois. Ini ada cemplung-cemplung mas. Baru ngobrol ada cemplung-cemplung. Nanti kita explore tempat lah ya, explore tempat seperti apa. Udah bangunannya udah bagus banget, bagus ya mas. Bagus banget, lokasinya bagus. Ada pesannya itu tadi untuk teman-teman. Apabila ada yang memiliki kekuatan lebih atau bisa pinter untuk ngambil benda-benda seperti itu, jangan sampai kita asal. Intinya jangan ceroboh, jangan asal ngambil, jangan murka jadi orang. Kalau emang suka memiliki benda-benda seperti itu, carilah selain dua hal itu ya mas, yang koas dan tanaman dari orang-orang leluhur kita gitu aja. Itu paku bumi biasanya gitu, namanya paku bumi, untuk menyeimbangkan alam, membantu ditandur apa ditanam di situ untuk menyeimbangkan alam agar seperti tidak longsor, tidak terjadi bencana dan sebagainya lah. Gitu. Ya. Ada lagi mas? Mungkin untuk sekarang cukup. Oke, nanti kita akan explore tempatnya ini, tempat sendang bunga pupus selatan. Bunga pupus selatan yang berada di kecamatan desa Capian, Dukuh Ringin Anom, kecamatan Mendosari, Kabupaten Sukoharjo. Desa Capean, Dukuh Ringin Anom, kecamatan Mendosari, Jawa Tengah. Silakan kalau mau mandi airnya jernih pol dan selalu mengalir terus. Oke teman-teman, kita ikuti untuk explore tempatnya.